Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 3, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Bapak Miftahul Huda. Nah, teman-teman, di pekan ini kita masih belajar tentang ekosistem, baik itu ekosistem buatan ataupun ekosistem alami. Nah, pada pekan ini kita belajar tentang ekosistem sungai, kemudian ekosistem danau, ekosistem rawa, dan juga ekosistem estuari. Nah, teman-teman, di Sentra Imtak ini Bapak hanya menyampaikan pengantar tentang pembelajaran tentang ekosistem ini. Teman-teman nantinya bisa mendalami lebih dalam lagi tentang pembelajaran ekosistem sungai, danau, rawa, dan juga estuari di Sentra Sains. Nah, teman-teman, apa sih ekosistem sungai itu? Teman-teman bisa perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ya. Ini adalah gambaran tentang ekosistem sungai. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya ekosistem sungai adalah segala komponen yang ada di sungai, baik berupa makhluk hidup ataupun benda mati yang keberadaannya saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Kenapa saling membutuhkan dan saling mempengaruhi? Karena keberadaan mereka itu saling timbal balik atau ada hubungan yang dibutuhkan. Jika tidak ada satu bagian atau komponen yang satu hilang, maka semuanya akan terjadi ketidakseimbangan atau akan punah juga pada akhirnya. Nah, itulah ekosistem sungai. Selanjutnya, ekosistem danau. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ya. Ini adalah komponen dari ekosistem atau gambaran dari ekosistem danau. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ekosistem danau adalah segala komponen yang ada di danau, baik berupa makhluk hidup ataupun benda mati yang keberadaannya saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Danau ini adalah cekungan ya teman-teman, cekungan yang digenangi oleh air dan tidak kering ketika musim kemarau, atau airnya bisa dibilang abadi ya. Ada yang dangkal dan juga ada yang dalam. Nah, ekosistem danau ini tidak hanya yang ada di dalam danaunya, tetapi juga yang ada di sekitar danau yang sangat terikat dengan keberadaan danau itu. Ketika danau itu hilang atau danau itu kering, maka komponen-komponen yang ada di sekitarannya itu atau benda-benda yang ada dan makhluk hidup yang ada di sekitaran danau itu juga akan hilang. Nah, itulah ekosistem danau. Berikutnya adalah ekosistem rawa. Teman-teman, kita perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Nah, jadi ekosistem rawa juga sama ya. Segala komponen yang berada di daerah rawa. Daerah rawa ini adalah daratan yang digenangi oleh air dan biasanya berupa tanah gambut ya, teman-teman.
Nah, baik berupa makhluk hidup ataupun benda mati yang keberadaannya saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Nah, itulah ekosistem rawa. Yang terakhir adalah ekosistem estuari. Apa sih ekosistem estuari itu? Nah, dilihat lagi gambar yang Bapak tampilkan. Nah, teman-teman bisa kita simpulkan bahwasanya ekosistem estuari adalah segala komponen yang berada di estuari. Estuari itu adalah pertemuan antara laut dan juga sungai. Ya, pertemuan antara air laut dan juga air sungai atau air tawar. Ya, biasanya tertutupi oleh belukar-belukar atau oleh lumut ya. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitaran muara. Ya, bisa juga estuari ini kita sebut sebagai daerah air payau ya. Daerah yang pertemuan antara air sungai atau air tawar dengan air laut, air asin. Nah, itulah ekosistem estuari. Teman-teman bisa perhatikan apa saja komponen yang ada di estuari, yaitu komponen dari gambar yang Bapak tampilkan ya. Ada makhluk hidup ataupun benda mati. Nah, keberadaannya itu saling mempengaruhi dan saling terikat. Nah, itulah tentang ekosistem yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Selebihnya teman-teman silahkan mempelajarinya di sentra sains. Nah, di sentra IMTAK Bapak akan membahas tentang kehidupan akhirat. Nah, kehidupan akhirat ini Bapak bagi menjadi 2 bagian. Ya, pada kesempatan hari ini Bapak bagi 2. Yang pertama adalah surga dan juga yang kedua adalah neraka. Nah, pada hari ini Bapak akan membahas tentang surga dan tingkatannya. Nah, di manakah dalilnya tentang surga ini? Kita bisa mendapati dalilnya di Quran surah Ali Imran ayat 133. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah hanya sementara ya, cukup singkat sekali, dan kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Nah, di akhirat itu kita mendapatkan balasan dari apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Kalau kita baik atau kita mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sebagai pencipta, maka kita akan diberi imbalan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan surga, ternyata surga ini memiliki tingkatan. Nah, teman-teman, apa saja sih tingkatannya? Nah, yang pertama, surga ada yang namanya surga Firdaus. Ya, surga Firdaus ini adalah surga yang paling baik dan semua orang menginginkannya, tetapi untuk mencapai ke surga Firdaus ini syaratnya sangat-sangat rumit atau sangat-sangat berat. Tetapi dengan keberatan itu, maka sebagaimana kita ketika kita mengerjakan sesuatu dengan kepayahan dan hasilnya sangat memuaskan. Nah, seperti itulah surga Firdaus ini adalah surga yang paling baik ya. Kemudian ada surga Aden. Yang ketiga ada surga Naim. Yang keempat ada surga Ma'wah. Yang kelima ada surga Darussalam. Yang keenam ada surga Darul Muqamah. Yang ketujuh ada surga Al-Maqamul Amin.
Yang ke-8 ada surga khuldi. Nah, teman-teman, apapun namanya, kalau sudah kita di surga itu adalah tempat yang terbaik, tempat kembali yang terbaik. Bagaimana kita supaya bisa mencapai ke surganya Allah ketika di yaumil qiyamah? Maka yang kita harus lakukan adalah memperbaiki akhlak dan juga mengerjakan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan juga berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, begitulah tentang surga dan tingkatannya. Nah, teman-teman, sebagai tambahan lagi kita akan mempelajari tentang kosakata bahasa Arab kita. Kita akan menambah kosakata bahasa Arab kita. Nah, pada pekan ini Bapak membahas tentang anggota tubuh ya. Yang pertama, al-ainu artinya mata. Al-ainu artinya mata. Yang kedua, al-uzunu artinya telinga. Al-uzunu telinga. Al-uzunu telinga. Yang ketiga, al-anfu artinya hidung. Al-anfu artinya hidung. Al-anfu hidung. Asyafatu artinya bibir. Asyafatu artinya bibir. Asyafatu artinya bibir. Yang kelima, ar-ra'su artinya kepala. Ar-ra'su artinya kepala. Ar-ra'su kepala. Al-famu artinya mulut. Al-famu artinya mulut. Al-famu artinya mulut. Yang ketujuh, as-sinnu artinya gigi. As-sinnu artinya gigi. As-sinnu artinya gigi. Yang terakhir, asy-sya'ru artinya rambut. Asy-sya'ru artinya rambut. Nah, teman-teman, inilah kosakata yang kita pelajarin hari ini, dan pelajaran kita sampai dengan di sini. Semoga ada manfaatnya dari apa yang telah Bapak sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang sudah Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.